Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's discuss about should and must. Okay, let's discuss two modal verbs, those are should and must. Mudahnya, should bisa berarti seharusnya, kalau must harus atau pasti. Should bisa digunakan untuk give suggestion or advice, yaitu memberikan saran, kemudian opinion, pendapat, dan expectations, harapan. Dan must digunakan to state rules and obligation, yaitu menyatakan aturan dan juga kewajiban, kemudian strongly advise, saran yang benar-benar harus dilakukan, high possibility, kemungkinan yang sangat besar terjadi, dan juga untuk formal or written English, jadi untuk situasi yang formal. Should can be used to give suggestion or advice, memberikan saran, expectation, harapan, and opinion, pendapat. Ada dua pola yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu should yang diikuti oleh kata kerja, yang kedua should yang diikuti oleh selain kata kerja, berarti diikuti oleh noun, adjective, atau adverb. Pertama, kita bahas should yang diikuti oleh verb atau kata kerja. Pola kalimat positif, subject plus should plus verb 1 plus object. For example, you should eat healthy food. Kamu seharusnya makan makanan yang sehat. You sebagai subjek, should sebagai modal verb, eat sebagai verb 1, healthy food sebagai objeknya. Next, pola kalimat negatif, subject plus should plus not plus verb 1 plus object. For example, you should not eat junk food. You sebagai subjek, should sebagai modal verb, not, kemudian eat sebagai verb 1, junk food sebagai objek. Pola kedua yaitu untuk should yang diikuti oleh selain kata kerja. Pola kalimat positif, subject plus should plus be dulu, baru diikuti oleh noun or adjective or adverb. For example, she should be here 30 minutes again. She sebagai subject, should sebagai modal verb, kemudian be here 30 minutes again sebagai adverb atau kata keterangan. For negative sentence atau kalimat negatif, subject plus should plus not plus be plus noun or adjective or adverb. For example, I think a teacher shouldn't be angry. Menurutku, seorang guru seharusnya tidak marah. Nah, berarti itu sebuah opinion atau pendapat. Shouldn't di sini kepanjangan dari should not ya. Setelah be, itu kan ada kata angry. Angry merupakan adjective atau kata sifat yang berarti marah. Selanjutnya ini adalah contoh dari buku paket When English Rings a Bell. Kita fokus pada kata should yang dicetak tebal ya. Kita lihat di situ ada you should greet, you should ask, you should answer, you should take leave, di mana subjek diikuti should lalu diikuti verb 1. Itulah pola yang kalimat positif. Selanjutnya kita fokus pada kata should yang diikuti oleh be lalu diikuti oleh selain kata kerja. Let's see, you should not be ashamed. Then you should be sure. Let's identify, you should not be ashamed. Setelah should ada not, berarti itu merupakan pola kalimat negatif. Setelah not ada be. Kalau ada be, pasti di belakangnya diikuti oleh noun or adjective or adverb. Tapi di sini ada kata ashamed yang merupakan kata sifat atau adjective yang artinya malu. Oke, ini adalah beberapa contoh situasi di mana kalian harus mampu memberikan saran berdasarkan situasi yang ada. Contoh situasi pertama, kita punya 2 tes besok, bahasa Inggris dan IPS. Di sini saran yang menggunakan pola kalimat negatif, you should not go to the game. And then pola yang kalimat positif, you should study for the test. Kamu seharusnya belajar untuk tesnya. Nah, jadi kalian disuruh membuat saran yang menggunakan pola kalimat positif dan negatif berdasarkan situasi yang ada. Oke, next, must yang berupa harus atau pasti itu bisa digunakan untuk strongly advise and then state rules and obligations and then high possibility and formal or written English. Firstly, must yang diikuti oleh kata kerja, pola kalimat positif subject plus must plus verb 1 plus object. For example, you look so pale, you must go to the doctor. Nah, di sini merupakan strongly advise atau saran yang harus benar-benar dilakukan, terlihat dari kata you must go. Pola kalimat negatif, subject plus must plus not plus verb 1 plus object. For example, you mustn't feed the animal in the zoo. Nah, mustn't ini singkatan dari must not ya. Nah, di sini bisa berarti tidak boleh. Selanjutnya, kita bahas must yang diikuti oleh selain kata kerja. Pola kalimat positif, subject plus must plus be plus noun or adjective or adverb. For example, you must be tired after working out so much. Take a rest. Nah, di sini tired merupakan adjective atau kata sifat. Must be ketika diikuti kata sifat artinya pasti. You must be tired, kamu pasti lelah. Pola kalimat negatif, subject plus must plus not plus be plus noun or adjective or adverb. For example, she must not be hungry. She has eaten a lot. Nah, di sini setelah be ada hungry yang merupakan kata sifat.
Oke, ini adalah contoh dari buku paket. Kita fokus pada kata must yang dicetak tebal. Pertama, we must not be late. Kenapa ada be? Karena di situ late merupakan adjective atau kata sifat yang artinya terlambat. And then we must come, must wait, must not come, kalimat negatif yang diikuti oleh kata kerja yaitu come. And then we must sign. Jadi kalau ada kata be jika belakangnya noun or adjective or adverb.